Hola YouTube, apa kabar? Kembali lagi dengan Forhes dan ya, di video kali ini saya kembali mereview cara mengendarai motor metik saya di jalan raya. Ini saya baru selesai ngisi angin nitrogen di SPBU yang dekat rumah. Oke, ini saya ngisi baru tadi depan belakang dan ya pengalaman saya pakai angin nitrogen di ban tubeless depan belakang. Yang pasti dia lebih awet anginnya, nggak gampang kempes, nggak gampang berkurang. Dan juga waktu ini ya, yang lebih pentingnya itu waktu bannya bocor, baik bocor halus maupun bocor yang agak gede. Kalau misalnya dari ada itu ya, dari cairan anti bocornya itu dia nambal si bolongannya tadi. Nah, kalau pakai angin biasa itu terasanya lebih cepat habis waktu proses nambel si ban yang bocor itu. Jadi bannya pas bocor entah kena paku entah kena apa, terus dia kan dari cairan anti bocornya itu dia pasti menambal si bannya yang bocor tadi. Nah, kalau pakai angin biasa, sepengalaman saya itu lebih cepat habis anginnya. Jadi pas dipakai di jalan itu terasa banyak kempes dan jalannya udah pasti gak enak ya. Handling udah pasti gak enak. Beda dengan kalau yang pakai angin nitrogen. Jadi kalau dipakai angin nitrogen itu lebih tipis-tipis. Nah, ini ngomongnya bocor aja ya. Jadi bisa bocor halus, bisa bocor yang gede juga bisa jadi. Sepengalaman saya pakai ini, kalau dia bocornya pakai gas atau angin nitrogen itu lebih lama banyak kempes, tapi ya kalau dibiarkan 1 hari 2 hari pasti terasa gitu. Nanti kalau sudah waktunya tekanan bannya itu sudah terasa nggak enak, itu langsung diisi lagi, ditambah. Tapi kalau pakai angin biasa itu langsung terasa, langsung ya, karena ada proses dari si cairan anti bocornya itu nambel si ban yang bocor itu, bagian yang bocor itu ada proses beberapa saat sampai bagian yang bocornya tadi ketambel tertutup sempurna. Jadi ya bedanya di situ aja sih. Kalau saya lebih sukanya pakai ban angin nitrogen itu dia karena lebih lama untuk kempesnya. Misalnya untuk di pemakaian sehari-hari ya, kalau pakai angin biasa itu ya cepet sih, paling nggak nyampe seminggu udah terasa berkurang anginnya. Tapi kalau pakai angin nitrogen itu bisa ya sekitar 2 mingguan lah baru terasa berkurang sedikit-sedikit. Karena itu ya, angin gas, namanya gas itu bisa memuai kalau kena panas, dan kalau kena dingin dia bisa itu namanya, nggak ngerti lah. Pokoknya itu ada fisika-fisikanya lah itu. Saya kan nggak terlalu ahli fisika. Jadi ya itulah, menyusut, gasnya menyusut kena dingin. Nah itulah, seperti itulah, nggak ngerti. Pokoknya ini saya sharing berdasarkan pengalaman aja. Oke. Ini tadi untuk info angin yang biasa saya pakai di ban tubeless di motor si Hobbit ini, si Honda Beat. Oke, buat teman-teman yang biasanya pakai angin biasa atau angin nitrogen, bisa di komen sesuai pengalamannya, lebih bagusan pakai yang mana. Ya kekurangannya pasti ada ya. Kalau pakai angin nitrogen itu pasti harganya lebih mahal. Dan kalau pakai angin biasa, biasanya ada yang tempat-tempat, beberapa SPBU itu ada yang menyediakan untuk pengisian ulang gasnya itu bisa gratis. Jadi kita bisa ngisi gas atau ngisi anginnya sendiri, itu biasanya ada alatnya kayak kompresor gitu, dan itu gratis. Nah itu bedanya di situ aja sih. Cuman kalau secara pemakaiannya saya lebih suka yang gas angin nitrogen, karena ya seperti tadi yang saya sebutkan tadi alasannya. Kalau bocor ya, kalau bocornya siang-siang masih mending ya. Yang bocornya malam-malam udah gelap, orang udah pada tutup semua bengkel-bengkel. Jadi biar nggak ribet aja. Oke, terus ada pengalaman apa lagi terkait soal kondisi ban?
Oke ya, kalau ban yang dari bawaan pabriknya itu dia bannya kan pakai ban dalam alias ban tube type, ban biasa lah kalau dibilang. Ada ban luar, ada ban dalam. Nah, kenapa saya pilih pakai ban tubeless? Karena ya itu tadi, kalau ban tube type itu alias yang pakai ban dalam itu lebih cepet gitu kena bocor, ban dalamnya bocor, anginnya langsung wush habis. Nggak peduli itu angin biasa ataupun angin nitrogen. Biasanya kalau pakai yang ban dalam itu dia langsung anginnya langsung wush hilang. Jadi begitu kena paku atau bannya bocor langsung kerasa. Jadi nggak sampai 100 meter 200 meter itu udah terasa bannya bocor. Nah, kalau saya sendiri udah pengalaman itu beli ban tubeless kayak nggak salah dari 2000 berapa? 2011 apa 2010 2011 lah. Itu saya punya motor Supra X dulu, terus kebetulan di tempat kerja saya itu saya masih di Medan. Dekat tempat kerja saya itu ada distributor Corsa, ban Corsa. Nah, ini tuh ban Corsa itu dia banyak sekali jenisnya yang tubeless. Karena itu distributor harganya lebih murah. Saya beli di situ. Tahun segitu kayaknya sih beli online juga kayaknya nggak terlalu umum ya. Jadi ya itu dari tahun-tahun segitulah saya udah pakai ban tubeless. Dan sepengalaman saya sendiri kalau pakai ban tubeless itu dipakai jarak jauh lebih nggak was-was aja ya daripada pakai ban biasa. Karena saya juga sering jalan-jalan waktu di Medan, di Sumatera Utara itu banyak sekali melewatin daerah-daerah kayak ya hutan-hutan, kebun-kebun, nggak jelas daerahnya apa, nggak ada pemukiman warga. Jadi pakai yang tubeless itu lebih nyaman, lebih nggak was-was aja. Karena kalau bocor dia anginnya nggak cepat keluar ya. Terus ya sepengalaman saya kalau bocor itu biasanya kalau kena paku itu pakunya nggak dicabut dulu sampai ketemu tukang tambal ban yang bisa tubeless. Kalau zaman waktu itu sih tukang tambal tubeless itu ya nggak seumum sekarang, masih jarang-jarang sekali. Kalau ada tulisannya tubeless, nah itu berarti bisa dia tambal tubeless. Kalau yang nggak ada tulisannya ya itu berarti kita mesti tanya dulu. Ya itulah. Kalau ban tubeless itu biasanya kalau saya bocor kena paku itu pakunya nggak dicabut dulu sebelum ketemu tambal ban yang bisa tubeless. Ya dari situ sampai sekarang saya pakai ban tubeless. Saya selalu yang pertama yang biasanya saya ganti itu ya ban belakangnya itu mesti tubeless. Kalau ban depannya itu nggak apa-apa ya pakai ban biasa dulu sampai nunggu dia agak botak baru diganti pakai ban tubeless juga. Dan ini udah ada sih, saya udah bikin videonya yang ganti ban depan belakang pakai ban tubeless. Oke, demikian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat sharing-sharingnya. Terima kasih sudah menonton. Sign out dan bye bye.